penistaan umat manusia atau anak-anak manusia terhadap Allah, maka Allah sendiri yang menundukkan hati mereka ke dalam kesusahan. Kedua, mereka tergelincir, ya, dan tidak ada yang menolong. Mereka akan tergelincir dan jatuh tergeletak, dan satu pun tidak ada yang akan menolong mereka itu. Itu perbuatan Allah dalam keadaan, dalam kehidupan manusia dalam suasana keburukan itu. Jadi jangan kita berharap semua perbuatan yang baik dari Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari, saudara yang dikasih Allah, yang dikasih Tuhan, bahwa Allah juga sanggup berbuat yang buruk, bahkan yang paling buruk dalam kehidupan kita bisa diperbuat oleh Allah itu. Kalau kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh pemazmur ini, Allah mendukang hati mereka ke dalam kesusahan, dan Allah yang membuat mereka tergelincir. Dan firman Tuhan mengatakan, dan tidak ada yang sanggup menolong mereka. Itu menunjukkan tidak ada penolong yang lebih hebat daripada Allah umat bangsa Israel. Kalau Allah sudah tidak menolong, siapapun tidak bisa menolong. Kalau Allah sudah membuat yang terburuk dalam kehidupan manusia, perbuatan yang buruk bagi manusia, satu manusia siapapun tidak bisa menolong. Dan itulah keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Anak-anak manusia itu menunjuk keadaan umat bangsa Israel. Mereka hidup dalam kesusahan begitu besar. Mereka jatuh, mereka tergelincir, dan pada waktu itu pemazmur Daud melihat keadaan bangsa Israel, tidak ada yang sanggup menolong mereka pada waktu itu. Pemazmur Daud melihat siapapun tidak ada yang sanggup menolong kau, karena yang membuat keadaanmu seperti ini dia Allah yang berkuasa. Maka kalau kita berontak dan menista nasihat Allah itu, satu saat bisa kita menerima hal yang terburuk dari Tuhan. Dan kita harus memahami perkataan firman Allah ini. Dan tidak satu pun yang sanggup menolong saudara dan saya. Di saat Allah melakukan hal yang terburuk bagi saya dan saudara, tidak satu manusia dan kekuatan manusia apapun dan siapapun tidak akan pernah dapat menolong saya dan saudara. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak satu pun yang sanggup menolong. Tidak ada yang menolong mereka itu. Siapa yang menolong? Tidak mungkin satu manusia bisa melawan pribadi Allah dalam kuasanya. Dan itulah keadaan yang dilihat oleh umat bangsa Israel. Tetapi pemazmur Daud juga pelajari sejarah umat bangsa Israel, sebab memang dia keturunan umat bangsa Israel. Dia merindukan umat Allah itu kembali kepada Allahnya. Pemazmur melihat dalam kondisi perbuatan Allah, seburuk apapun keadaanmu, selama kau tahu berseru kepada Dia, Dia akan tetap sanggup membela kehidupanmu. Amin. Itulah yang dikatakan pemazmur Daud, bersyukurlah kepada Tuhan. Walaupun engkau sudah berontak terhadap Allahmu, engkau sudah menista nasihat Allahmu, dan Tuhan mengadakan perbuatan yang buruk dalam kehidupanmu, tapi Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang penuh cinta dan kasih. Allah yang kau sembah itu adalah Allah yang bisa berbuat kebaikan dalam kehidupanmu. Maka hendaklah engkau bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kita akan melihat ini, apa yang diperbuat Allah di balik perbuatan Allah yang buruk. Allah berbuat perbuatan yang baik bagi umat bangsa Israel atau anak-anak manusia, supaya kita menyadari kebesaran cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Dan kita harus memahami saudara yang dikasih oleh Tuhan, bila terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupanmu, jangan selalu salahkan Tuhan, tetapi belajarlah kita merenungkan apa yang kita perbuat bagi Allah, apa yang kita sudah lakukan kepada firman Tuhan. Adakah kita berontak? Adakah kita menista nasihat-nasihat Allah dalam diri kita? Kita harus selalu merenungkan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali kita merasa benar di hadapan Tuhan, tiba-tiba ada masalah dalam kehidupan kita yang kita salahkan Tuhan.
kita tak pernah merenungkan sikap perbuatan kita sudah begitu buruk di hadapan Tuhan. Ini adalah merupakan satu kesalahan besar bagi kehidupan umat manusia. Tetapi saya mengatakan kepada kita, di saat ada sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara, artinya ada sesuatu yang buruk dalam keadaan saya, bagaikan umat bangsa Israel. Hati mereka ditundukkan kepada kesusahan, mereka jatuh tergelincir. Dengan kata lain, itu menunjukkan satu kemerosotan, satu keturunan dalam segala aspek dalam kehidupan kita itu. Tetapi apa yang menjadikan itu? Saya. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Pribadi kita sendiri. Kita berontak terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita menolak nasihat Allah itu dalam diri kita. Dan Tuhan melakukan hal yang buruk dalam hidup manusia. Bukan berarti Tuhan kita tidak adil. Allah kita adalah Allah yang adil. Walaupun seperti itu perbuatan manusia itu, tapi Allah tak pernah membiarkan. Yang perlu kita perhatikan dalam firman Tuhan saat malam ini, apa yang harus kita lakukan di saat keadaan kita sudah dalam keadaan kesusahan. Tunduk hati kita, tunduk pada kesusahan, ditundukkan Allah pada kesusahan. Di saat kita mengalami ketergelinciran, di saat kita mengalami pencobaan, di saat kita mengalami kemerosotan dalam segala hidup kita ini, apa yang harus kita perbuat? Banyak manusia berbuat meninggalkan Tuhan. Banyak manusia berputus asa. Banyak manusia marah. Banyak manusia kecewa. Apakah itu jalan yang diinginkan Tuhan dari anak-anak manusia atau anak-anak Tuhan tidak? Adakah kita di saat kita kecewa masalah kita bisa selesai? Adakah di saat kita mengalami kemarahan atas keadaan kita, masalah kita bisa terselesaikan, kejatuhan kita, keterperosotan kita, kesusahan kita bisa terselesaikan? Tidak. Tetapi Tuhan ajari saya dan saudara bagaimana kita pulih dari keadaan susah. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan ajari kita saat malam ini. Amin. Supaya kita tahu menyembah Tuhan. Sering saya merenungkan di dalam pribadi saya, aku susah karena sikap hatiku. Aku bisa mengalami satu ketergelinciran dalam kehidupan. Itu aku. Aku hidup dalam kesusahan, itu aku. Di saat kita diajar Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Lihat ayat 13, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita merenungkan kebesaran Tuhan. Haleluya. Apa yang dikatakan pemazmur Daud dalam pasal ini terus ya? Ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, ya, dalam kesesakan mereka. Ya. Dan diselamatkanlah mereka dari kecemasan mereka. Maka berseru-serulah mereka yang susah, mereka yang tergelincir itu. Mereka tidak mempertahankan hati yang kecewa. Mereka tidak mempertahankan amarah atau kemarahan dalam hati. Tetapi Daud melihat atau mengingat kejadian itu, atau mungkin mendengarkan kejadian pengalaman yang pernah dialami umat bangsa Israel. Maka dia menulis dalam kitab-kitab Mazmur ini. Di saat hidup dalam kesusahan, dalam hidup ketergelinciran umat bangsa Israel, umat itu masih tahu berseru kepada Tuhan. Itu merupakan satu kekuatan dalam dirimu. Itu merupakan satu jalan yang terbesar dan yang terutama dalam diri kita, yaitu doa. Kita kurang berdoa, kita akan kurang puasa. Orang yang tidak mampu berdoa, dalam dirinya tidak ada kuasa untuk menguasai diri. Marah-marah terus, hidupnya selalu kecewa, hidupnya selalu berputus asa, dan disertai dengan persumputan-persumputan.
Kemarahan kita jangan kemarahan oleh karena hal yang lahiriah. Tapi orang marah di saat kita tidak berlaku firman, kita marah, itu baik. Tapi saat kita marah, saat kita tidak mendapatkan sesuatu yang lahiriah dalam hidup kita, itu kemarahan yang membawa kita kepada dosa. Tapi kalau kita marah atas kita tidak ada perbuatan baik, itu benar. Karena kemarahan itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup saya, saudara. Lihat apa yang dikatakan Mazmur. Di saat keadaan susah, di saat keadaan mereka tergelincir, mereka tahu berseru kepada Allah. Dan itulah satu-satunya jalan yang harus kita lakukan kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan dan kesusahan apapun yang kita alami. Selama kita tahu berseru kepada Allah, di situ ada jawaban. Amin. Di situ ada kuasa. Jangan kau di saat ada masalah kau tidur. Seringkali manusia di saat ada persoalan dalam kehidupannya, dia berkata, aku tidak tahan berdoa. Aku tidak sanggup lagi berdoa. Mengapa? Terlalu berat pikiranku, berat masalah yang kau alami. Setan ketawa, bagus sekali. Tapi Tuhan berkata, betapa bodohnya kau. Syarat untuk menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita, kesusahan-kesusahan yang kita alami, ketergelinciran yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita datang kepada Dia, kita berseru kepada Allah, supaya Allah dapat sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Sebab di sini kita melihat, maka mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Orang bangsa Israel ini tidak berseru dalam suasana kebaikan. Bagaikan kehidupan banyak manusia dalam dunia. Di saat keadaan baik, dia tahu berseru kepada Tuhan. Di saat kondisinya dalam keadaan enak, dalam keadaan baik-baik, tahu bersyukur kepada Tuhan. Tapi di saat kita hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesesakan kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, tapi kita mengomel, kita bersungut, kita memberontak kepada Tuhan. Kalau sudah persalahkan Tuhan, persalahkan sesama. Bukankah kita sering melakukan hal itu di dalam keadaan kita susah, yang kita salahkan si A dan si B? Kita tidak pernah lari kepada Tuhan dengan bersungut. Tapi saat malam ini Tuhan ajar saya dan saudara, dalam keadaan kesesakan, berserulah mereka kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka. Amin. Itulah perbuatan ajaib. Ya, ayat yang ke-14 kita melihat perbuatan-perbuatan Allah itu dalam hidup umat bangsa Israel. Terus kan? Ya, di bawahnya mereka, ya, Di bawahnya mereka keluar dari gelap, dari dalam gelap dan gelap. ya, Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. dan diputuskannya lah segala belenggu yang mengikat mereka dalam kesusahan itu. Allah sendiri yang mengangkat mereka dalam keterjatuhan, dalam ketergelinciran mereka itu. Allah sendiri yang berkuasa memutuskan segala apa yang membelenggu kehidupan mereka, yang membuat mereka hidup dalam kesusahan, hidup di dalam kesesatan umat bangsa Israel. Hanya Allah yang sanggup membebaskan umat itu. Maka disitulah yang dikatakan Mazmur, bersyukurlah sebab kasih setianya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Karena Mazmur melihat tidak satu manusia yang sanggup melepaskan belenggu. Tidak satu pun kehidupan manusia yang sanggup memulihkan keadaanmu. Tapi lihatlah Allah yang kau sembah. Dia sanggup mengangkat engkau dari kegelapan gelap. Dia sanggup memutuskan segala belenggu-belenggu yang mengikat engkau hidup dalam kesusahan. Maka itulah keajaiban perbuatan Tuhan. Maka hendaklah engkau tahu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Disitulah yang harus kita perbuat dalam diri kita. Selama ada seruan,
Saya mengatakan kepada kita, di situ ada pengharapan untuk kita terbebas dari belenggu-belenggu. Selama ada doa, selama ada seruan, segala masalah dalam diri kita akan dapat terselesaikan dengan baik. Mazmur Daud melihat keadaan itu. Yang lihat, maka dia berani berkata, bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Amin. Itu Tuhan kita. Tidak ada Allah seperti itu. Maka sesungguhnya orang yang percaya tidak ada alasan berputus asa. Tidak ada alasan untuk kita kecewa. Sebab kita yakin dan percaya ada Tuhan. Tetapi jangan salah, persoalan itu harus menjadi pengalaman hidup. Masalah dalam hidup kita harus menjadi pelajaran, supaya jangan terulang-ulang itu terjadi dalam diri kita. Kita harus bisa bangkit. Kita harus menyadari untuk kita dapat kembali kepada Dia. Amin. Lihatlah perbuatan Allah itu. Maka pemazmur Daud ini benar-benar seorang pribadi yang sangat memperhatikan bagaimana Allah menolong kehidupan umat-umat Tuhan. Dia sedikit, dia ingat, dia percaya itu. Sebab apa? Pengalaman yang terjadi itulah yang menjadi satu pembelajaran bagi dalam hidup Raja Daud. Maka dia selalu ingat Tuhan, dia selalu belajar mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita belajar sebagai kehidupan anak Tuhan. Sering saya menyampaikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, keadaan kita dalam dunia bukan keadaan semakin membaik, tapi keadaan dalam dunia ini akan membawa kita, mempengaruhi kita, akan bisa membuat kita menjadi hidup dalam suasana keadaan buruk, keadaan yang mengecewakan. Tetapi kalau kita tahu berseru pada Tuhan, semua itu akan bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Amin ya. Maka saya tidak suka mendengarkan, oh aku kecewa, aku berputus asa. Saya mengatakan, tambahkan iman, tambahkan doa. Di dalam doa ada jawaban. Amin. Berseru, maka Tuhan akan berikan solusi dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita tundukkan hati, kita mau berseru, kita mau berdoa.